Pernah nggak sih kalian merasa bingung gimana caranya ngajarin anak supaya bisa mandiri, tapi tetap dengan cara yang menyenangkan dan nggak bikin stres? Nah, inilah kenapa kalian perlu banget mencoba analisis rantai perilaku atau behavior chain analysis sama anak kalian di rumah. Metode ini bukan cuma buat anak-anak yang punya kebutuhan khusus, tapi juga efektif banget buat semua anak yang lagi belajar jadi lebih mandiri. Dengan metode ini, kalian bisa bantu anak menguasai keterampilan baru dengan cara yang sederhana, praktis, dan penuh semangat. Setiap langkah kecil yang berhasil mereka lakukan, itu adalah kemenangan tersendiri. Dan lama-lama, kemenangan kecil itu akan menambah rasa percaya diri mereka. Mungkin namanya terdengar rumit, tapi sebenarnya analisis rantai perilaku itu merupakan teknik membagi tugas besar jadi langkah-langkah kecil yang mudah dipahami dan dilakukan anak. Jadi, anak gak langsung merasa kewalahan, dan kalian pun bisa lebih sabar membimbing mereka satu persatu. Misalnya, daripada cuma bilang sana sikat gigi, kalian bisa bimbing anak kalian dengan jelas. Mulai dari ambil sikat gigi, tunjukkan caranya, dan ajak mereka ikut setiap langkahnya. Anak jadi tahu urutannya, dan gak bingung harus mulai dari mana. Contohnya, langkah-langkahnya bisa dimulai dari ambil sikat gigi, pencet odolnya, kasih air, sikat gigi bagian depan, lanjut ke bagian belakang, kumur, dan ludahkan airnya. Setiap langkah diajarkan satu persatu sampai anak-anak benar-benar paham dan bisa melakukannya sendiri. Gampang kan? Metode ini sangat membantu, terutama buat anak-anak yang butuh lebih banyak struktur, seperti anak autism, ADHD, atau anak yang memang lebih nyaman belajar dengan pengulangan. Dengan rutinitas yang jelas, anak jadi lebih tenang dan tahu apa yang diharapkan dari mereka. Idenya adalah fokus pada satu langkah setiap kalinya. Latih, ulangi, dan jangan buru-buru. Kalau anak sudah menguasai satu langkah, baru lanjut ke langkah berikutnya. Ini juga mengajarkan anak untuk sabar dan teliti. Kuncinya adalah kesabaran dan pengamatan. Kalian perlu tahu kapan anak sudah siap untuk naik ke langkah berikutnya dan kapan harus mengulangi lagi. Setiap anak punya kecepatan belajar yang berbeda. Jadi jangan bandingkan satu anak dengan yang lain. Bayangkan saja seperti naik tangga. Setiap langkah kecil yang diambil anak akan membawa mereka lebih dekat ke tujuan besar. Proses ini memang bertahap, tapi hasilnya luar biasa. Dengan analisis rantai perilaku, anak kalian akan tumbuh jadi lebih percaya diri, mandiri, dan siap menghadapi tantangan baru. Mereka belajar bahwa setiap usaha kecil itu berarti, dan mereka mampu menyelesaikan tugas sendiri. Metode ini enggak cuma buat sikat gigi loh, bisa juga diterapkan untuk makan sendiri, berpakaian, membereskan mainan, bahkan membangun keterampilan sosial, seperti berteman dan berbagi. Setiap langkah yang berhasil dilewati anak adalah kemenangan kecil yang patut dirayakan. Semakin sering mereka berhasil, semakin besar rasa percaya diri dan kepandirian yang tumbuh dalam diri mereka. Anggap saja analisis rantai perilaku itu seperti menyusun puzzle. Setiap potongan kecil yang kalian pasang bersama anak akan membentuk gambaran besar yang indah. Prosesnya memang bertahap, tapi hasil akhirnya sangat memuaskan. Kalau kalian ingin tahu contoh nyata penerapan metode ini, atau butuh tips praktis supaya lebih mudah diterapkan di rumah, jangan khawatir, kami sudah siapkan banyak inspirasi buat kalian. Tonton video lengkap kami di channel ini. Dan jangan lupa subscribe untuk tips parenting, psikologi anak, dan inspirasi lainnya, supaya perjalanan mendidik anak jadi lebih seru dan bermakna.